Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semua. Saya berharap kalian tetap semangat, ikuti BDR-nya, dan terus sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pelajaran bahasa Inggris kali ini materinya adalah tentang the simple present tense. Kalau dalam bahasa Inggris, the simple present tense ini adalah termasuk tenses yang pertama dari 16 tenses yang ada di bahasa Inggris. Oke, kita lihat di sini langsung saja penggunaan dari the simple present tense. We use the simple present tense when an action is happening right now, or when it happens regularly or unceasingly. Jadi penggunaan dari the simple present tense adalah biasanya digunakan untuk bisa menyatakan suatu kegiatan, aktivitas, atau peristiwa yang sering dilakukan atau diulang-ulang setiap harinya. Oke, nah di sini di dalam the simple present tense kita menggunakan 3 rumus. Yang pertama itu adalah rumus positif, terus nanti yang keduanya adalah rumus negatif, dan yang ketiganya adalah rumus interrogatif. Oke, sekarang kita lihat rumus yang pertamanya, yaitu rumus positif. Kalau ditandai itu dengan plus atau bahasa Indonesia mungkin tambah. Rumusnya di sini adalah menggunakan subjek, ada verb, kata kerja ke-1, objek, dan adverb. Nah, subjek di sini adalah si pelaku atau bisa dibilang orangnya. Verb di sini kata kerja ke-1 yang kita gunakan. Nanti di akhir kata kerjanya itu bisa tambahkan es atau s tergantung dari subjeknya. Nah, terus ada objeknya, bisa dikategorikan sebagai bendanya, ada adverbnya, itu keterangan waktu. Nah, untuk kata kerja ke-1 di sini, yang ditambahkan es atau s itu apabila subjeknya itu terdiri dari she, he, dan it. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. She cooks fried rice every day. Ya, dia memasak nasi goreng setiap hari. Nah, kalau kamu perhatikan pada kata kerja cooks di sana, itu tambahkan s. Kenapa? Karena subjeknya itu terdiri dari she atau orang ketiga tunggal. Nah, yang kedua, rumus yang kita gunakan di sini adalah negatif, yaitu terdiri dari ada subjek, terus kita pakai do atau das, ada not di sananya, terus kita ada verb 1, ada objek dan adverbnya. Negatif di sana tandanya dengan minus atau kurang, kalau dalam bahasa Indonesianya ada subjeknya si pelaku, terus nanti menggunakan do atau das, ya do dan das di sini digunakan itu tergantung dari subjeknya. Nah, kalau do itu digunakan untuk Dewi Ayu subjeknya, dan sedangkan das itu digunakan subjeknya untuk she, he, it. Nah, terus ada tambah not-nya, ada kata kerja kesatunya, ada bendanya, ada kata keterangan waktunya. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini. She does not atau doesn't ya cook fried rice every day. Nah, seperti itu. Oke, dan yang rumus yang terakhir yang digunakan dalam the simple present tense yaitu adalah interrogatif atau dalam bahasa Indonesia mungkin kalimat tanya. Nah, di sini rumusnya adalah menggunakan do or does plus subjek, ada plus verb one, ada objek dan adverbnya. Di sana do atau dasnya kita pindahkan ke depan. Baru nanti kamu letakkan kata subjeknya, terus kata kerjanya, bendanya, dan kata keterangan waktu. Kalau dilihat contoh di bawah seperti ini. Does she cook fried rice every day? Ya, apakah dia masak nasi goreng setiap hari? Oke, nah itu adalah rumus dari the simple present tense. Nah, di bawah ini adalah notes, sedikit ada catatan. Ya, kalau for a few verb, the third person singular ends with s instead of s. Ya, typically the verb whose root form ends in o, ya, she, ate, sh, th, ssg, h, or z. Jadi kata kerja yang diakhiri huruf vokal ditambahkan s. Ya, jadi kata kerja sekali lagi yang diakhiri huruf vokal itu ditambahkan s, dan kata kerja yang diakhiri huruf konsonan itu ditambahkan es.
Oke, nah terus keterangan yang kedua tadi yang penggunaan do dan does ya. Kalau yang does-nya itu digunakan apabila diikuti dengan subjek she, he, dan it. Nah, terus yang ketiga, do itu digunakan apabila subjeknya itu terdiri dari Dewi Ayu. Oke, nah terus ini ada keterangan juga, first person singular itu biasanya menggunakan subjek I, dan sedangkan second person singular itu menggunakan subjek you, terus third person singular itu menggunakan he, she, dan it. Nah, terus first person plural, nah orang pertama jamak itu menggunakan we, terus ada second person plural yaitu orang kedua jamak itu menggunakan subjek you, dan yang terakhir itu third person plural itu orang ketiga jamak itu menggunakan subjek they. Oke, nah jadi sekali lagi di sini pengertian dari the simple present tense itu adalah untuk menyatakan suatu kegiatan sehari-hari atau sudah terbiasa atau kebiasaan yang sering dilakukan pada sehari-hari. Oke, nah di sini ada assignment-nya. Saya ingin kamu kerjakan, coba kerjakan ya, rubah kalimat di bawah ini ya dengan menggunakan rumus negatifnya yang tadi sudah saya berikan. Oke, I think that's all for today and thank you for your attention. Saya rasa cukup sampai di sini materinya dan mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin kalian saya terlalu cepat menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.